Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat statistika yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan pertama kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan statistika dan apa bedanya dengan statistik serta jenis-jenis dari statistika. Secara umum, statistika didefinisikan ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu manajemen di dalam pengambilan keputusan. Sedangkan statistik adalah kumpulan dari data. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data? Data berasal dari bahasa Romawi, yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Para ahli mendefinisikan data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data kita bedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya kita bedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk narasi. Sebagai contoh, harga cabai hari ini mengalami kenaikan. Contoh yang kedua, sebagian besar petani mengalami gagal panen, dan seterusnya. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan. Contoh, harga cabai di Kota Malang sebesar Rp120.000 per kilogram. Contoh yang kedua, kenaikan harga cabai rata-rata di pasar Jawa Timur sebesar 25%. Dalam hal data kuantitatif, kita bedakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit kita peroleh dengan jalan membilang atau menghitung. Contoh, jumlah kursi di ruangan ini sebanyak 40 buah. Contoh yang kedua, jumlah siswa yang mengikuti perkuliahan statistika adalah sebanyak 45 orang mahasiswa, dan seterusnya. Yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengukur. Misalnya, tinggi badan si Amir adalah 170 cm. Berat badan si Ana adalah 60 kg, dan seterusnya. Berdasarkan cara perolehannya, data kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer merupakan data yang kita peroleh langsung dari sumbernya. Bisa melalui wawancara, pengisian kuesioner, survei pasar, observasi lapangan, eksperimen laboratorium, dan seterusnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh melalui pihak lain, dan biasanya data tersebut dicatat dalam bentuk laporan publikasi. Misalnya data dari Biro Pusat Statistika, data dari Bank Indonesia, data dari Bank Dunia, data dari IMF, data dari Bursa Efek Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan skala pengukurannya, data kita bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal, di mana data nominal ini adalah data yang diberikan pada objek yang tidak menggambarkan kedudukan dari objek tersebut.
Data nominal ini biasanya digunakan sebagai kode. Misalnya kode jenis kelamin. 1 untuk pria, 0 untuk perempuan. Opsi jawaban, benar kita kasih kode 1, salah kita kasih kode 0. Angka 1 dan 0 tersebut tidak menggambarkan kedudukan, hanya sebagai kode saja. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objeknya disusun menurut besarnya, dari tingkat terendah menuju ke tingkat tertinggi, dan sebaliknya dari tingkat tertinggi menuju ke tingkat terendah. Jarak atau rentang data tidak harus sama. Ciri dari jenis data ini adalah kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh, mahasiswa akan memperoleh nilai A bila mana dia mendapatkan poin 86 sampai dengan 100, akan mendapatkan nilai B jika mendapatkan poin 71 sampai 85, sampai dengan jika mendapatkan poin 0 sampai 45, maka dia akan mendapatkan nilai E. Yang ketiga adalah data interval. Data interval merupakan data di mana objek dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek yang sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Ciri dari jenis data ini sama dengan data ordinal, tetapi urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Misalnya A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5. Interval antara A dan C adalah sebesar 2. 2 kita peroleh dari 3 dikurangi 1. Yang keempat, data rasio. Data rasio ini memiliki sifat dari data nominal, sifat dari data ordinal, dan sifat dari data interval. Juga dilengkapi dengan titik nol absolut. Jika dalam data interval hanya bisa ditambah dan dikurangi, kalau di dalam data rasio ini bisa kita kalikan dan kita bagi. Angka pada data ini menunjukkan nilai yang sebenarnya. Sebagai contoh, nilai Ali sebesar 50, sedangkan nilai Agus sebesar 100. Sehingga ukuran rasionya dapat kita nyatakan bahwa nilai Agus 2 kali lebih besar daripada nilai Ali. Data berdasarkan waktu kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah data cross section dan yang kedua data time series. Yang dimaksud dengan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada rentang waktu tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa Unisma pada tahun akademik 2020-2021, jumlah perusahaan yang go public pada tahun 2020. Sedangkan pada data time series adalah data yang dikumpulkan selama rentang waktu tertentu. Misalnya, data pergerakan nilai tukar rupiah dalam waktu 1 bulan. Contoh yang kedua, nilai produksi padi Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2020. Kata statistika juga bisa dimaknai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data tersebut. Contoh kumpulan data, misalnya rata-rata IPK adalah 2,75. Yang kedua, 90% dosen
dalam perkuliahan daringnya menggunakan Zoom, dan seterusnya. Untuk memahami kumpulan data, perhatikan ilustrasi data berikut. Pada tabel ini merupakan tabel harga saham dari perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Kolom yang pertama nomor, kolom yang kedua adalah kode perusahaannya, dan kolom yang ketiga adalah harga per lembar saham. Tabel ini masih belum memiliki arti dan makna, sehingga belum dapat kita jadikan informasi di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu disederhanakan sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi informasi yang lebih bermakna. Untuk menyederhanakan tabel ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita lakukan sorting data atau pengurutan data dari terbesar menuju ke terkecil, atau sebaliknya dari terkecil menuju ke terbesar. Setelah kita lakukan sorting data, kita bisa dengan mudah melihat bahwasannya kode perusahaan ASRI memiliki harga saham yang paling rendah, yaitu sebesar Rp237 per lembar sahamnya. Sedangkan kode perusahaan BMRI ini memiliki harga saham yang tertinggi, yaitu sebesar Rp6.512 per lembar sahamnya. Selanjutnya dari tabel ini kita bisa menyusun menjadi distribusi frekuensi. Dengan tabel distribusi frekuensi ini kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwasannya saham yang memiliki harga Rp237 sampai dengan Rp1.492 memiliki frekuensi yang paling banyak. Dari tabel ini kita juga bisa membuat visualisasi dalam bentuk grafik histogram. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis statistika. Statistika berdasarkan kegiatannya kita bedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Sedangkan berdasarkan parameternya, statistika kita bedakan menjadi dua pula, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kita bahas terlebih dulu statistika deskriptif dan inferensial. Pada statistika deskriptif, ini hanya memotret sesuatu yang kita observasi saja, sehingga tahapan yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengklasifikasi, meringkas, menginterpretasi, dan menyajikan data dari suatu kelompok yang terbatas. Tahapan menganalisis dan menarik kesimpulan tidak ada dalam statistika deskriptif. Selanjutnya, bagaimana cara mendeskripsikan datanya? Untuk mendeskripsikan datanya dapat berupa menghitung nilai min, median, modus, serta nilai standar deviasinya. Kemudian, bagaimana cara menyajikan datanya? Kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel biasa, tabel distribusi frekuensi, diagram, ataupun grafik. Sementara itu di dalam statistika inferensial sudah masuk dalam tahapan pengujian hipotesis serta pengambilan kesimpulan. Baiklah, sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait statistika inferensial, saya beralih terlebih dulu pada apa yang dimaksud dengan populasi dan apa yang dimaksud dengan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Misal, apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi. Sementara itu, yang dimaksud sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Tujuan pengambilan sampel adalah yang pertama, populasi yang terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang ketiga, adanya asumsi bahwasannya seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Selanjutnya, berapa banyaknya sampel yang harus kita ambil serta bagaimana metode pengambilannya sehingga sampel yang kita ambil mampu mewakili populasi akan kita pelajari pada mata kuliah metodologi penelitian. Sebagai ilustrasi, suatu misal kita memiliki populasi penduduk dari suatu daerah sebanyak 5.000 orang. Pada kasus ini misalnya kita akan mencari berapa sih rata-rata pendapatan masyarakat pada daerah tersebut. Kita tidak perlu menghitung pendapatan seluruh penduduk daerah tersebut. Kita cukup menggunakan sebagian datanya saja atau yang kita sebut dengan sampel. Misalnya dengan menggunakan metode tertentu kita ambil sampel sebanyak 500 orang. Dan dari 500 orang itu tersebut kita akan peroleh nilai rata-rata atau X-bar pendapatan sebesar misalnya 5 juta rupiah. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa secara rata-rata pendapatan masyarakat daerah tersebut adalah sebesar 5 juta rupiah. Itulah yang disebut dengan statistika inferensial, yaitu pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang dimaksud dengan statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Di dalam statistika inferensial disyaratkan datanya berdistribusi normal. Sementara itu di dalam statistika non-parametrik tidak mensyaratkan datanya berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya silahkan diperhatikan diagram berikut. Berdasarkan jenis hipotesisnya kita bedakan menjadi dua, yaitu komparatif atau yang bersifat membandingkan. Misalnya membandingkan hasil belajar kelas A dan kelas B, membandingkan tingkat kesehatan, dan seterusnya. Jenis hipotesis yang kedua yaitu korelatif atau korelasi atau bersifat hubungan sebab akibat. Selanjutnya pada hipotesis komparatif terdapat dua pengujian, yaitu tidak berpasangan dan berpasangan. Untuk tidak berpasangan terdapat dua sampel. Misalnya membandingkan seseorang dengan menggunakan dua metode. Misal metode A dan B. Sementara itu
untuk berpasangan itu hanya satu sampel, yaitu berusaha membandingkan kemampuan seseorang sebelum dan sesudah, membandingkan tingkat produktivitas sebelum dan sesudah adanya pandemik misalnya. Selanjutnya, pada statistika parametrik dan non-parametrik juga dipengaruhi oleh jenis skala pengukurannya, di mana untuk skala pengukuran interval dan rasio harus ada melewati uji distribusi data normal. Artinya variannya harus diuji apakah bersifat homogen ataukah heterogen. Sedangkan data-data kategorik, baik data ordinal maupun data nominal, tidak perlu uji sebaran data. Jadi uji normalitas tidak diperlukan, sehingga ini fokus pada statistika non-parametrik. Selanjutnya, slide yang terbuka ini adalah uji-uji yang merupakan statistika parametrik. Kalau datanya dua kelompok dan tidak berpasangan, maka kita gunakan uji T tidak berpasangan. Sedangkan kalau datanya lebih dari dua kelompok dan tidak berpasangan, maka kita gunakan uji one way ANOVA. Selanjutnya, kalau datanya dua kelompok dan berpasangan, maka kita gunakan uji T berpasangkan. Sedangkan kalau datanya lebih dari dua kelompok dan berpasangan, maka kita gunakan uji Refit ANOVA. Sedangkan kalau datanya korelatif, kita gunakan uji korelasi Pearson. Kemudian pada arah anak panah ke bawah, itu jika datanya tidak normal, maka sebagai pengganti ujinya. Ada uji Mann-Whitney, ada uji Kruskal, dan seterusnya. Dan ini disebut uji pengganti jika datanya tidak normal. Dan ini merupakan uji statistika non-parametrik. Namun, jika datanya nominal atau ordinal, Anda cukup gunakan uji yang ada di bawah ini saja. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.